Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil laga pramusim, AS Roma dipaksa menyerah 2-3 oleh Sporting Lisbon. Pertandingan berlangsung di Estadio Algarve, Portugal pada Rabu 20 Juli dini hari. Tim asuhan Jose Mourinho harus tertinggal lebih dulu setelah Pedro Goncalves mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-29. 2 menit berselang, Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Goncalo Inacio. Inacio membayar kesalahannya dengan mencetak gol untuk membawa Sporting kembali memimpin. Roma kembali menyamakan kedudukan lewat gol Lorenzo Pellegrini di menit ke-69. Sayang bagi Roma, mereka harus kebobolan pada menit ke-86 dari aksi Bruno Tabata. Skor 3-2 untuk kemenangan Sporting menjadi hasil akhir laga ini. Laga pramusim, MU gebuk Crystal Palace 3-1. Laga pramusim antara MU versus Crystal Palace digelar di Melbourne Cricket Ground pada Selasa 19 Juli. Setan Merah unggul 3 gol lebih dulu dari Anthony Martial di menit ke-17, Marcus Rashford di menit ke-48, dan Jadon Sancho di menit ke-59. Crystal Palace hanya mampu membalas 1 gol melalui Joel Ward di menit ke-74. Dengan kemenangan atas Crystal Palace, MU berarti sudah memenangi 3 pertandingan pramusimnya berturut-turut. Tanpa Cristiano Ronaldo, inilah trisula maut baru MU. Manchester United tidak membawa Cristiano Ronaldo di sesi pramusim kali ini. Ronaldo izin urusan keluarga, disertai gosip dirinya mau cabut dari Old Trafford. Manajer Erik ten Hag memanfaatkan skuad yang ada untuk jalani laga-laga persahabatan, khususnya di lini serang. Pilihannya memang tidak banyak, akan tetapi 3 pemain ini sukses buktikan diri untuk jadi trisula maut setan merah. Mereka adalah Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Anthony Martial. Dari 3 laga pramusim, mereka bertiga begitu tokcer. Harry Maguire masih kapten MU, tapi belum tentu starter. Maguire disorot habis musim lalu ketika gawang MU kemasukan 57 gol, terburuk di antara 6 tim besar. Padahal Maguire berstatus sebagai kapten tim yang seharusnya mengayomi rekan-rekannya. Wajar ketika Erik ten Hag datang sebagai manajer baru. Fans berharap Harry Maguire memang ditendang dari tim utama dan digantikan pemain yang lebih oke. Bahkan, jabatan kapten yang diembannya sempat terancam dicopot. Sayangnya ten Hag berkata lain, karena dia masih mempercayai Maguire sebagai kapten The Red Devils. Pengalaman yang dipunyai Maguire diharapkan bisa membantu tim lebih baik bersama ten Hag. Meski demikian, jabatan kapten yang diemban Harry Maguire tidak menjamin tempatnya di tim inti MU musim depan. Apalagi MU baru saja mendatangkan Lisandro Martinez, sehingga persaingan pun akan lebih sengit. Atletico Madrid jadi peminat terbaru Cristiano Ronaldo. Melansir Guardian, Atletico kabarnya sudah mengontak perwakilan sang pemain. Los Colchoneros mencoba peruntungan untuk memboyong sang pemain dari Manchester United. Kabar ini cukup mengejutkan, terlebih rivalitas Ronaldo dan Atletico terjadi cukup panjang. Terkait nasibnya, Ronaldo memang mendesak pergi dari Manchester United. Kegagalan setan merah tampil di Liga Champions menjadi pemicunya. Sementara Atletico Madrid sendiri finish ketiga di La Liga musim lalu.
Simeone kini sedang memburu striker baru setelah Luis Suarez tidak diperpanjang kontraknya. Saingi MU, Arsenal juga kejar Moussa Dembele. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Moussa Dembele mendapatkan kendala baru. Rival mereka, Arsenal, dilaporkan juga tertarik untuk meminang penyerang Lyon tersebut. Ini disebabkan Arsenal akan bermain di Liga Eropa musim depan. Sementara Arteta hanya memiliki 2 striker pada diri Jesus dan Edin Nkedia. Alhasil ia butuh tambahan tenaga di lini serangnya dan Dembele dinilai cocok mengisi pos tersebut. Arsenal dilaporkan sudah menghubungi pihak Lyon. Mereka mengutarakan keinginan mereka merekrut sang striker. Proses ini masih di tahap awal. Namun Arsenal cukup optimis bisa mendatangkan penyerang berpaspor Prancis tersebut. Kesempatan Arsenal, Lyon beri lampu hijau, jual Lucas Paqueta. Lyon mengambil inisiatif lebih dulu untuk menjual gelandang serangnya, Lucas Paqueta. Los Cones telah secara terbuka untuk mendorong para peminat, termasuk Arsenal, untuk menyelesaikan transfer pemain berusia 24 tahun itu. Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas, mengaku sudah ada tawaran yang masuk untuk memboyong sang pemain, namun belum ada respon apapun yang diberikan. Belum jelas pula siapa yang sudah melakukan tawaran resmi, tetapi sejumlah laporan menyebutkan Arsenal dan Newcastle United adalah kandidat terdepan yang ingin menampung pemain timnas Brazil tersebut. Tottenham Hotspur resmi rekrut Didier Spence. Transfer Didier Spence dikonfirmasi laman resmi Tottenham pada Selasa 19 Juli. Pemuda Inggris berusia 21 tahun direkrut Spurs dari klub divisi 2 Liga Inggris, Middlesbrough. Antonio Conte perlu meminta klub mengeluarkan biaya 20 juta pounds untuk memboyong Didier Spence ke Tottenham. Bek sayap kanan timnas U21 Inggris menekan kontrak jangka panjang hingga 2027. Dengan demikian, Didier Spence menjadi rekrutan ke-6 Antonio Conte di bursa transfer yang sibuk musim panas ini. Tahun depan, Liverpool bakal kejar Jude Bellingham. Liverpool diyakini bakal berada di barisan terdepan dalam perburuan gelandang muda berbakat Jude Bellingham. Sayangnya, Bellingham tidak masuk daftar jual Borussia Dortmund musim panas ini. Analis Premier League Kevin Campbell menilai bahwa Dortmund punya kebijakan khusus dalam melepas pemain. Musim panas ini, mereka sudah menjual Erling Haaland. Saya kira Dortmund lebih suka menjual satu pemain top dalam setahun. Jelas tahun ini sudah ada Haaland, ujar Campbell di Football Insider. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Klopp menyukai Bellingham. Bos Jerman itu juga punya hubungan baik dengan Dortmund. Jadi wajar jika Liverpool jadi salah satu favorit. Timo Werner tak tutup peluang cabut dari Chelsea. Werner gabung dengan Chelsea pada tahun 2020 lalu. Ia direkrut setelah tampil menawan bersama RB Leipzig. Namun di Chelsea, ia kesulitan beradaptasi. Werner pun tak bisa menunjukkan ketajamannya sebagai seorang penyerang. Werner tak menutup peluang untuk cabut dari Chelsea. Ia menegaskan ingin mendapat kesempatan bermain secara reguler. Tujuannya jelas. Werner mengaku ia berharap bisa mendapat kesempatan bermain di timnas Jerman di Piala Dunia 2022 nanti. Juventus tikung Inter Milan untuk transfer Bremer.
Inter Milan dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa sang bek. Simone Inzaghi ingin sang bek menjadi bagian dari lini pertahanan mereka di musim depan. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Inter Milan gagal merekrut Bremer. Sang bek resmi ditikung oleh Juventus. Romano menyebut bahwa transfer Bremer ini cukup unik karena Juventus menikung Inter di menit-menit akhir. Pagi tadi waktu setempat, Juventus mengirimkan tawaran ke Torino. Mereka menawarkan uang sebesar 40 juta euro plus sejumlah add-on. Tawaran ini lebih besar dari tawaran Inter Milan, sehingga Torino menerima pinangan Juventus. Resmi, Bayern Munchen kontrak Matthijs De Ligt sampai 2027. De Ligt dikontrak dengan durasi 5 tahun sampai 2027. Pemain berusia 22 tahun itu bakal masuk dalam proyek jangka panjang raksasa Bundesliga. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano mengatakan transfer tersebut menghabiskan total biaya 80 juta euro. 70 juta euro dibayar di muka, sedangkan 10 juta euro sisanya tambahan di belakang. Kedatangan De Ligt membuat manajer Julian Nagelsmann lega. Ia jadi punya pilihan yang jelas siapa yang akan mendampingi Dayot Upamecano sebagai palang pintu pertahanan. Resmi, Barcelona kontrak Robert Lewandowski sampai 2026. Barcelona secara resmi mengumumkan pemain barunya, Robert Lewandowski. Penyerang haus gol itu ditebus dari Bayern Munchen seharga 50 juta euro. Pemain timnas Polandia itu mendapat kontrak selama 4 tahun. Itu berarti Lewandowski bakal berusia 37 tahun di akhir kontraknya. Barcelona juga menyediakan klausul penjualan sebesar 500 juta euro di dalam kontraknya. Begitu kesepakatannya tercapai dengan Bayern Munchen, Lewandowski langsung terbang ke Miami, Amerika Serikat pada hari Senin. Dia bahkan sudah bertemu dengan rekan-rekan barunya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.